Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Ulfa Agung Rayanti selaku dosen pengampu pembelajaran terpadu, dan tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Baik, saya di sini Rizka Eskarima sebagai moderator yang akan membimbing acara diskusi pada hari ini. Adapun acara diskusi pada kali ini, yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi oleh teman-teman, yang ketiga sesi tanya jawab, dan keempat penutupan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, penyampaian materi kepada rekan-rekan. Waktu dan tempat saya persilakan. Pengertian model pembelajaran shared. Pembelajaran model shared adalah suatu pendekatan belajar mengajar yang menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran yang melihat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Penggabungan antara konsep pembelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dipayungi dalam satu tema, sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa dalam disiplin komplementer tersebut. Perencanaan partner dan atau pengajaran memfokuskan pada konsep keterampilan yang terbagi dalam syarat. Dan adapun materi selanjutnya adalah karakteristik dari shared model. Shared model mempunyai beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas pembelajaran terpadu di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Dan yang kedua, memiliki disiplin komplementer. Kelebihan model SERT yaitu untuk lebih mudah dalam menggunakannya sebagai langkah awal untuk maju secara penuh menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu. Dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan mempelajari konsep yang lebih dalam. Dalam hal mentransfer konsep secara lebih dalam, siswa menjadi lebih mudah melakukannya. Misalnya, dengan alat bantu media, film untuk menanamkan konsep dari dua mata pelajaran dalam waktu yang bersamaan. Guru dapat meletakkan kegiatannya mereka bersama untuk menciptakan blok waktu yang lebih besar untuk meningkatkan pengalaman belajar siswanya.
meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui keaktifan, mendengarkan penjelasan guru, merespon pertanyaan guru, mengajukan pertanyaan, melakukan pengamatan, kerjasama dalam kelompok, dan menyelesaikan tugasnya. Siswa lebih bersemangat belajar karena siswa merasa lebih akrab dengan guru, sehingga lebih berani untuk mengumumkan pendapat dan bertanya. Yaitu dan kekurangan SEART modelnya yaitu antar dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal. Untuk menemukan konsep kurikulum yang tumpang tindih secara nyata diperlukan dialog percakapan yang mendalam. Untuk menyusun rencana model pembelajaran ini diperlukan kerjasamanya guru dari mata pelajaran yang berbeda-beda, sehingga waktu ekstra untuk mendiskusikannya. Sulit mencari partner atau tim yang dapat saling percaya dalam bekerja untuk menciptakan waktu yang bersifat fleksibel dan kompromi. Dan sulit juga mencari partner atau tim yang memiliki komitmen sama untuk bekerja melalui fase awal. Pembelajaran terpadu model SEART ini bukan merupakan satu-satunya pendekatan yang paling tepat sebagai upaya meningkatkan kreativitas belajar siswa, karena model pembelajaran terpadu harus disesuaikan dengan kondisinya yang ada. Jenjang pendidikan untuk menerapkan model SEART diantaranya yaitu ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Adapun penerapan SEART model dalam pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PAI pada tema atau kurikulum perilaku terpuji terdapat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Maka, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, konsep yang ditunjukkan adalah ibu makin rajin bekerja. Sedangkan dalam mata pelajaran PAI, konsep yang ditunjukkan adalah menampilkan perilaku rajin. Kemudian, sikap yang ditunjukkan adalah Malin adalah anak durhaka dan tidak menghormati orang tuanya. Dengan menampilkan perilaku hormat kepada orang tua, dalam keterampilannya diperoleh kesamaan antara masyarakat desa menolong saat terdampar dan menampilkan perilaku tolong-menolong. Alhamdulillah, semua materi telah dibacakan. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Model SEART adalah suatu model pembelajaran terpadu di mana pengembangan disiplin ilmu yang memayungi antar mata pelajaran atau kurikulum silang. SEART model juga memiliki karakteristik kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik, acara selanjutnya akan ada video praktek mengenai model pembelajaran SEART. Mohon untuk disimak. Sekian, terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di sini Ibu sekarang akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Alangkah baiknya sebelum belajar marilah kita berdoa bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup yaitu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ibu akan bertanya, ada yang tahu nggak jenis-jenis makhluk hidup itu apa aja?
Ya Bu, jenis makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada tumbuhan, dan yang ketiga hewan. Ya, betul sekali. Dan ciri-ciri manusia itu ada 6. Yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, dan yang ketiga mengalami pertumbuhan, dan yang keempat berkembang biak, yang kelima makan dan minum, dan yang keenam peka terhadap lingkungan. Oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya Bu, yang dimaksud tentang pekan terhadap rangka itu gimana sih? Oke, pertanyaan yang bagus. Peka terhadap rangsangan yaitu biasanya berbeda-beda. Pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan. Biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan